warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Wita Yustiana dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, udah lama banget ya teman-teman, di sini saya itu jarang bikin video pembelajaran. Nah, sekarang saya akan bikin lagi nih video pembelajaran mengenai PKLH. Karena teman-teman tahu nggak sih, sekarang itu saya udah di semester 3 akhir teman-teman. Tapi masih lama ya kalau untuk lulus itu. Nah, pada video kali ini saya itu akan menjelaskan materi mengenai peranan pendidikan kependudukan dan juga lingkungan hidup atau yang sering kita kenal dengan PKLH dalam tantangan global. Jadi bagaimana sih peranan PKLH dalam tantangan global itu? Nah, di sini juga saya itu akan menjelaskan sedikit mengenai AMDAL. Dan bukan hanya itu teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus ataupun masalah lingkungan yang ada di tempat tinggal saya nih. Tepatnya berada di Desa Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi, sebelum kita membahas mengenai studi kasus ataupun masalah lingkungan yang ada di tempat tinggal saya, kita harus mengetahui dulu teman-teman, apa sih itu PKLH dan bagaimana sih peranan PKLH dalam tantangan global? Yuk kita simak video selanjutnya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, bahwasanya PKLH itu merupakan suatu program kependidikan yang mana bertujuan untuk membina peserta didik agar peserta didik ini memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan juga perilaku yang rasional yang tentunya bertanggung jawab tentang pengaruh adanya timbal balik antara lingkungan hidup dan juga penduduk. Nah, dalam berbagai aspek kehidupan manusia ya teman-teman, baik itu individu, keluarga, maupun masyarakat. Nah, di mana adanya PKLH ini bertujuan untuk menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan dan juga kesadaran untuk terus melaksanakan norma terkait dengan kependudukan dan lingkungan hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu, bagaimana sih peranan PKLH dalam tantangan global saat ini? Yang pertama, PKLH ini pastinya berperan penting dalam usaha mendidik masyarakat ataupun penduduk agar dapat berpikir positif terhadap suatu lingkungan, sehingga dapat terhindar dari adanya degradasi lingkungan. Yang kedua, PKLH ini merupakan suatu tempat untuk membina peserta didik agar nantinya itu memiliki sikap, kesadaran, dan juga perilaku dalam bertanggung jawab terhadap suatu lingkungan, dan nantinya itu kehidupannya itu akan seimbang antara lingkungan hidup atau alam dengan penduduk itu sendiri. Yang ketiga, PKLH ini memiliki peran agar dapat meningkatkan kualitas penduduk dan juga lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, adanya pengembangan kesadaran terhadap adanya masalah kependudukan dan juga lingkungan hidup masa kini dan prospeknya di masa yang akan datang. Kemudian, bagaimana dengan AMDAL? Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL atau yang merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang merupakan suatu kajian mengenai bagaimana dampak ketika kita mengambil suatu keputusan untuk mendirikan suatu usaha ataupun kegiatan terhadap lingkungan hidup. Nah, di mana kajian ini itu sangat diperlukan untuk proses dalam pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan itu sendiri. Nah, terdapat beberapa fungsi dari AMDAL. Yang pertama itu sebagai perubahan perencanaan pengembangan wilayah. Nah, yang kedua membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha ataupun kegiatan. Yang ketiga, memberikan masukan dalam penyusunan rancangan teknis dari rencana usaha ataupun kegiatan. Dan yang keempat, mendapat izin kelayakan lingkungan. Nah, jadi AMDAL ini tuh adalah izin lingkungan yang mana secara umum bertujuan agar kegiatan ataupun pembangunan yang dilakukan itu tidak berdampak negatif terhadap aspek-aspek yang ada di lingkungan sekitar. Nah, atau dengan kata lain, dampaknya itu tidak terlalu buruk lah gitu kan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Jadi dampaknya itu masih bisa diatasi ataupun ditangani oleh masyarakat ataupun kita sebagai masyarakat setempat di sana. Nah, teman-teman, setelah kita mengkaji mengenai apa itu PKLH gitu kan, bagaimana peranannya dalam tantangan global, dan apa itu AMDAL, serta bagaimana sih keterkaitan antara ketiganya itu. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi terkait
hal tersebut itu gitu kan, maka sekarang kita akan melanjutkan nih pembahasan mengenai bagaimana studi kasus ataupun masalah lingkungan hidup yang ada di daerah saya, serta bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan hidup tersebut. Yuk simak video selanjutnya. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di Kampung Kertasari. Nah, yang mana tempat tinggal saya sendiri nih. Nah, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup, yaitu adanya pencemaran air sungai akibat dari adanya limbah dari pabrik tahu ataupun tempe. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwasanya ini tuh merupakan area pesawahan nih. Akan tetapi di tengah-tengah pesawahan ini tuh dibangun beberapa rumah dan juga ada pabrik tahu dan tempe. Nah, meskipun tidak banyak, akan tetapi jika dalam pembangunannya itu tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, pastinya akan berdampak ke suatu permasalahan bagi lingkungan itu sendiri. Nah, kemudian saya itu melakukan wawancara. Nah, setelah saya melakukan wawancara dengan pemilik pabrik tahu ataupun tempe itu, bahwasanya pabrik tahu ataupun tempe ini tuh merupakan pabrik yang termasuk ke dalam industri kecil yang berdiri pada tahun 2017-an. Nah, tenaga kerjanya itu berjumlah 4 orang. Alasan beliau memilih tempat pabrik di sekitar pesawahan karena menurutnya dapat menghindari dampak dari limbah tahu itu sendiri bagi masyarakat lain tentunya, di mana biasanya kan tahu itu sendiri berdampak seperti bau yang kurang sedap ataupun tidak sedap gitu kan. Nah, tapi padahal jika saya teliti lagi nih, limbah dari tahu ini tuh dibiarkan mengalir ke bak ataupun sungai gitu kan, sehingga dapat mencemari air sungai tersebut. Nah, apalagi air sungai yang sebagian airnya itu ada yang mengalir ke kolam-kolam ikan dan ada juga yang mengalir ke pesawahan. Nah, jadi yang mulanya area atau daerah tersebut masih sangat asri, akan tetapi karena adanya pabrik tahu yang tidak memperhatikan lingkungan menjadi berdampak terhadap pencemaran air di wilayah tersebut. Berarti dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya penyebab terjadinya pencemaran air ataupun sungai itu karena ulah manusia itu sendiri yang tidak ataupun kurang memperhatikan lingkungan pada saat menjalankan suatu usahanya atau pada saat melakukan suatu kegiatan. Nah, sementara akibat dari adanya limbah pabrik tahu ini membuat aliran sungai menjadi tercemar. Mungkin untuk sekarang ini kondisi sungai itu tidak terlalu parah seperti biasanya karena sedang pada musim penghujan, di mana air itu akan selalu mengalir deras saat hujan yang membawa limbah dari pabrik tahu. Namun saat musim kemarau tiba, pastinya air di sungai ini akan kotor dan warnanya itu kehitaman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwasanya sekarang juga ini tuh airnya itu kehitam-hitaman gitu. Nah, karena sungai yang tidak mengalir sementara limbah terus-menerus mengalir ke sungai gitu kan. Nah, hal ini itu tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut ini perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan ini, apalagi permasalahan mengenai lingkungan hidup yang akan berdampak bagi masyarakat sekitar khususnya gitu kan. Nah, yang pertama itu dengan membuat kebijakan hukum yang tegas yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan termasuk pencemaran air sungai. Nah, yang kedua, meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan alam agar tetap asri. Yang ketiga, tidak membuang limbah ke lingkungan perairan, akan tetapi dapat membuat seperti kolam-kolam yang dapat menampung dari limbah-limbah tahu tersebut. Nah, dan yang keempat, dapat melakukan pengolahan limbah tahu dengan benar gitu kan. Nah,
Nah, jadi dengan adanya kasus tersebut dan solusi yang dapat ditawarkan gitu kan. Jadi kita dapat tarik kesimpulan nih bahwasanya mengenai peranan pendidikan kependudukan dan juga lingkungan hidup atau yang dikenal dengan PKLH ini dalam permasalahan ini itu dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang pastinya harus seimbang dengan juga kependudukannya gitu kan. Nah, dapat meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap asri, menjadi dasar dalam kita mempelajari AMDAL dan bagaimana kaitannya dengan PKLH.